Kelahiran Pedang Iblis bab 1251 Tanah Abadi. Daniel melangkah maju setelah Scully pergi. Dia mendekati Nuh dan menundukkan kepalanya untuk berbicara. Namun, Noah memberinya jawaban sebelum dia bisa mengatakan apapun. Saya tidak peduli apakah hubungan Anda dengan Fight memiliki nilai politik atau tidak. Chasing Demon telah mendukung June dan saya bahkan jika perasaan kami dapat memicu perang. Saya tidak mengerti mengapa saya harus melawan kalian berdua. Daniel terdiam sesaat sebelum mengangguk. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk fokus pada murid reptil Nuh, dan ingatan juga mulai muncul di benaknya. Nuh telah menjadi saingan yang tidak dapat dijangkau hampir sepanjang hidupnya, tetapi Daniel mulai berkembang sebagai seorang kultivator hanya setelah dia menyerah pada persaingan itu. Meski begitu, Nuh berperan penting dalam pertumbuhan Daniel. Ia telah menunjukkan kepadanya betapa terbatasnya pola pikirnya, dan banyaknya prestasi yang diraihnya menjadi inspirasi. Daniel tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya dia atas semua kesempatan yang diberikan Hiv kepadanya. Dia tidak lebih dari seorang bangsawan tanpa bangsa setelah keluarga Elbas memaksa semua orang untuk bermigrasi, tapi dia telah menemukan rumah baru yang ingin dia lindungi dengan nyawanya. The Hiv telah memberinya lebih dari sekedar rumah. Daniel dapat tumbuh baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang kultivator di antara para sesepuh. Hal serupa tidak akan terjadi tanpa Nuh. Petualangan mereka di Bare Dungeon ketika mereka masih menjadi manusia kultivator telah menjadi awal dari perjalanannya yang sebenarnya. Mari kita bertemu lagi di negeri abadi, kata Daniel akhirnya sambil menekan ingatannya. Aku yakin Fight tidak akan melupakan kenyataan bahwa kamu tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Noah mengangguk, dan Daniel berbalik untuk pergi. Dia terbang langsung ke dalam portal dimensional dan menghilang dari dunia. Penatua Julia terbang ke arah Nuh pada saat itu, dan dia membungkuk sebelum dia dapat mengatakan apapun. Namun, dia mulai mengintip ke arahnya ketika dia melihat dia tetap diam. Menurutku tidak ada penatua yang lebih mencintai sarang itu daripada kamu, kata Noah akhirnya. Hanya kamu yang bisa menjadi penerusku. Aku yakin kamu akan menjadi ibu pemimpin yang hebat. Penatua Julia tersenyum, dan dia menegakkan tubuhnya sebelum membungkuk lagi. Dia merasa senang karena Noah telah mengakui nilainya, tetapi ada hal lain yang ingin dia selesaikan sebelum pergi. Saya memerlukan orang kedua untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu pada saya, kata Penatua Julia setelah dia menegakkan tubuhnya lagi. Terserah kamu, jawab Noah. Kamu adalah pemimpin Hiv sekarang. Kalimat itu tidak cukup untuk memuaskan Penatua Julia, yang terus menyuarakan permintaannya. Itu tidak akan berhasil. Aku ingin kamu mengambil bagian dalam keputusan ini. Ini adalah perintah. Alis Noah terangkat mendengar kata-kata itu, tetapi senyuman muncul di wajahnya ketika dia melihat ekspresi serius Penatua Julia. Beberapa nama muncul di benaknya, tapi dia segera mengambil keputusan. Daniel Udie, kata Nuh. Dia adalah kandidat terbaik untuk peran itu. Penatua Julia juga tersenyum pada saat itu, dan dia membungkuk untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk terbang menuju portal dimensional. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Bayangkan betapa canggungnya perpisahan ini jika keluarga Elbas tidak memperbaiki portalnya, komentar Flying Demon sambil melihat ke arah pusaran. Kita harus menunggu pembangkit tenaga listrik mencapai dunia lain sebelum mengirim sisanya. Sekarang cukup nyaman. Sepertinya aku akan merindukan lelucon-lelucon ini, kata Noah sambil menggelengkan kepalanya. Pastikan untuk tidak terjebak dalam dimensi terpisah kali ini. Aku tidak akan berada di sana untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, jawab Flying Demon sambil terbang menuju Noah. Aku akan menunggu sampai aku mencapai negeri abadi dan jatuh ke dalam perangkap. Kamu seharusnya bisa menyelamatkanku pada saat itu. Mungkin kamu bahkan bisa menggunakan teknik spektakuler itu. Flying Demon berpura-pura memegang sesuatu yang sangat berat dan mengayunkannya. Jelas bahwa dia ingin mengingat kembali pertempuran ketika Nuh menggunakan mayat binatang ajaib sebagai senjata. Kalau saja kita punya lebih banyak waktu, kata Noah sambil menghela nafas ketika iblis mencapainya. Apa maksudmu? Setan terbang bertanya. Kita masih memiliki negeri abadi. Saya yakin kita akan menemukan waktu untuk minum anggur enak antara milenium dan lainnya. Ini bahkan tidak layak untuk dijadikan perpisahan. Dia benar, kata Dreaming Demon saat dia menghubungi Noah dan kekasihnya. Tujuan kita sama, kita hanya akan bertemu di sana. Membuat janji besar di antara kita tidak ada gunanya. Teruslah menjadi tulang punggung Hiv, Tisha, kata Noah sambil tersenyum ke arah Dreaming Demon. Ini akan menjadi sangat berantakan dalam waktu dekat. Biarkan mereka datang, kata Dreaming Demon sebelum mendengus keras. Saya tidak sabar untuk melihat organisasi mana yang cukup bodoh untuk menyerang kita. Kalau begitu, aku serahkan sarangnya di tanganmu, Noah menyimpulkan. Sampai jumpa di negeri abadi. Para iblis tersenyum lebar sambil mengangguk mendengar kata-kata itu, tapi mereka segera berbalik untuk terbang ke portal dimensional. Sosok mereka menghilang begitu mereka melintasi pusaran. Kini hanya June dan Nuh yang tersisa di langit. June terbang ke arah Noah, dan Noah membuka mulutnya untuk berbicara,
tapi dia segera meletakkan jarinya di bibirnya. Ia bahkan menggelengkan kepalanya untuk menyampaikan pesan yang hanya bisa dimengerti oleh kekasihnya. Mereka sudah mengucapkan selamat tinggal secara pribadi. Mereka tidak membutuhkan kata-kata lagi pada saat itu. Mereka hanya perlu berpisah dan bertemu lagi di negeri abadi sekarang. Noah menampakkan senyuman hangat sambil meraih tangan June untuk membebaskan mulutnya. Keduanya kemudian saling berciuman dalam, namun June segera berbalik untuk pergi juga. Ketika sosoknya menghilang di dalam portal dimensional, Noah terbang menuju pusaran gelap itu dan menatap ke lorong. Ada kehidupan yang mulia di depannya. Noah adalah eksistensi terkuat di antara ketiga organisasi tersebut. Dan pertarungan terakhirnya melawan tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana telah mengungkapkan bahwa dia termasuk dalam liga yang lebih unggul. Dia bahkan bisa bertujuan untuk menaklukkan dunia jika dia meninggalkan dunia lama. Hampir tidak ada yang bisa menentangnya di sana. Dia bahkan bisa menyatukan ketiga organisasi menjadi kekuatan besar dengan kekuatan yang dia miliki. Namun, Nuh tidak pernah menginginkan tahta atau bawahan untuk diperintah. Menjadi seorang pemimpin adalah beban yang tidak ingin dia tanggung. Nuh menyukai kebebasan. Dia ingin tidak memiliki batasan dalam mengejar kekuasaan. Tujuannya selalu menjadi bintang yang tinggi di langit, dan itu tidak pernah berubah sampai saat itu. Surga di depanku, pikir Noah sambil berbalik menatap dunia utama, neraka di belakangku. Tangisan ular abadi memenuhi langit. Nuh dapat merasakan beberapa spesimen kuat di kejauhan, dekat barisan pegunungan yang sebelumnya merupakan zona bahaya. Senyumannya perlahan menghilang saat wajah tanpa ekspresi menggantikannya. Rasa dingin yang pekat muncul dari mata reptilnya ketika dia memikirkan tentang banyak spesimen yang harus dia bunuh untuk menyelamatkan dunia. Portal dimensional masih aktif, tapi akan kehilangan kekuatannya dalam 1 tahun. Noah selalu bisa berubah pikiran, tapi dia pindah bahkan sebelum mempertimbangkan untuk bermigrasi. Nuh terbang kembali ke guanya di dasar laut. Perburuan yang tak terhitung jumlahnya menunggunya, tapi dia harus menyiapkan satu aset terakhir sebelum dia merasa percaya diri mendekati banyak kelompok yang telah terbentuk di dunia. Sudah waktunya untuk memperbaiki mendengkur. Kelahiran Pedang Iblis bab 1252 kemampuan. The Hive, Council, dan Sandal Empire meninggalkan dunia pada hari yang sama. Penatua Agung Diana dan tangan kiri Tuhan memimpin bawahan mereka ke hadapan Hive sebagai tanda penghormatan terhadap organisasi terkuat di dunia. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Elbas, tetapi para kerajaan tidak mengunjungi portal dimensional sebelum organisasi lain pergi, dan Noah segera mengasingkan diri setelahnya. Noah harus tetap fokus pada proyeknya, jadi dia tidak bisa memperhatikan keluarga Elbas. Dia akan mengetahui apakah para royal setelah meninggalkan pesawat hanya setelah dia keluar dari guanya. Kepergian ketiga organisasi tersebut mengurangi tekanan internal dunia, namun hal tersebut tidak memperbaiki kondisinya. Masih terlalu banyak keberadaan peringkat 6 di bidang bawah, sehingga jaringan retakan terus membesar. Dunia memiliki batas waktu, dan Nuh mengetahui hal itu dengan sangat baik. Tampaknya olah dia mempunyai hukuman mati yang tergantung di atas kepalanya, yang memicu konsentrasinya yang tak tergoyahkan selama proyeknya. Nuh tahu bahwa dimensi portal akan tetap stabil hanya selama 1 tahun, tapi dia telah lama memilih untuk tinggal di dunia utama. Dia bahkan lupa waktu setelah dia mulai memodifikasi mendengkur, dan satu-satunya harapannya untuk meninggalkan dunia itu lenyap tanpa dia sadari. Proyek para penggarap di dekat puncak peringkat heroik seringkali memakan waktu yang cukup lama, dan Nuh menggunakan tahun pertama pemuatannya hanya untuk meletakkan fondasi kekuatan baru mendengkur. Mendengkur adalah makhluk yang terbuat dari materi gelap melalui varian mantra prasasti tubuh. Itu berbeda dari malam. Itu membutuhkan koneksi dengan Noah karena dia adalah blood companion yang tepat. Hal ini menjadikannya terbatas pada aspek tertentu dari kekuasaan, namun hal ini memberi Nuh lebih banyak kebebasan mengenai apa yang dapat dia modifikasi. Malam tidak menyerah pada spesiesnya. Itu bisa mengeluarkan begitu banyak kekuatan karena Nuh telah membangun tubuh yang mampu meningkatkan kemampuan bawaannya. Sebaliknya, mendengkur adalah kesadaran yang ditempatkan di dalam senjata ampuh. Nuh telah menciptakan kehidupan dengan menggabungkan kesadaran ular albino dan tubuh yang mampu melakukan keajaiban. Secara teori, potensinya tumbuh seiring dengan keahlian Nuh. Karena kemampuannya selalu lebih kuat daripada elemen salinannya, Noah telah melengkapi Snorre dengan serangan tersebut untuk menciptakan boneka yang mampu menghadapi musuh manapun. Namun, Nuh telah melampaui elemen sederhana setelah menciptakan dunia gelap. Serangan-serangan itu akhirnya menjadi berkurang karena dia terus melampaui batas sebelumnya, terutama ketika dia menggunakan ambisinya. Malam bisa mengimbanginya karena kemampuan bawaannya luar biasa, dan ia membawa pengetahuan tentang binatang ajaib ilahi. Badan barunya juga telah menghilangkan batasan pada spesiesnya, yang memberinya kesempatan untuk berkembang lebih baik lagi. Sebaliknya, mendengkur hanya dapat meningkatkan kemampuan yang telah dibangun Nuh untuknya. Pertumbuhannya juga bergantung pada dunia gelap,
tapi afinitas superiornya dengan teknik itu tidak menutupi perbedaan kekuatan dengan bakat bawaan Knight. Noah telah mulai merencanakan modifikasi mendengkur segera setelah dia menguji kecakapan bertarungnya, tetapi berbagai peristiwa yang menimpa dunia membuatnya sibuk. Tetap saja, dia sekarang bisa fokus pada proyeknya, dan beberapa ide yang dia rencanakan untuk diterapkan di tubuh Blood Companion bahkan mengejutkannya. Mendengkur memiliki materi gelap sebagai bahannya dan menggunakan serangan elemen sebagai kemampuannya. Rune berbentuk pedang yang ditempatkan di sayapnya adalah senjata yang meniru mantra Nuh, tapi itu adalah barang sekali pakai yang bahkan tidak sesuai dengan struktur keseluruhan Blood Companion. Nuh tahu bahwa sudah waktunya memberikan arahan pada evolusi mendengkur. Kondisi dunia yang berbahaya memberikan dorongan bahwa pikirannya perlu menciptakan kemampuan bawaan yang layak dimiliki oleh Blood Companion-nya. Secara teori, Snorre dapat meluncurkan dunia gelap karena tubuhnya dapat menciptakan kemampuan yang terbuat dari 6 elemen. Tetapi Noah tidak menemukan gunanya mengubahnya menjadi serangan yang sebenarnya. Lubang hitamnya telah menyebarkan materi gelap dengan cepat, jadi dia tidak punya alasan untuk membuat salinan tekniknya. Tidak ada gunanya memberikan kemampuan mendengkur yang sudah bisa dia gunakan. Mereka akan selalu menjadi lebih kuat saat Nuh melemparkannya, yang hanya akan membuatnya mengabaikan pendamping darahnya saat terjadi pertempuran. Mendengkur membutuhkan sesuatu yang unik yang hanya dapat digunakan dengan statusnya sebagai Blood Companion. Terlebih lagi, Noah harus bisa mengandalkan kemampuan itu selama pertempuran. Tahun-tahun perlahan berlalu ketika Nuh menghapus, memodifikasi, dan membangun kembali mendengkur sedikit demi sedikit. Fondasinya kokoh dan hanya memerlukan sedikit tambahan. Namun lengan, sayap, dan kepalanya memerlukan analisis dan perubahan menyeluruh. Pertama-tama Nuh memotong lengannya. Dia berencana membuat Snorre bisa meluncurkan tebasan saat pertama kali membuatnya, tapi ide itu ternyata gagal. Tebasan Nuh adalah serangan yang hanya bisa dilancarkan oleh dia. Tidak ada eksistensi lain di dunia ini yang bisa meniru kekuatan mereka, dan bahkan keinginan Sword Saint pun gagal meniru kekuatan mereka. Mendengkur tidak memiliki peluang untuk berhasil dalam prestasi itu. Sayapnya memang berguna, tapi Nuh bisa mencapai hasil yang sama dengan menciptakan lautan rune berbentuk pedang. Bulu biasanya memiliki kekuatan awal yang lebih tinggi, tetapi Nuh tidak ingin memiliki terlalu banyak kemampuan yang bergantung pada energi primer. Hal ini hanya akan menurunkan jumlah energi primer di lingkungan dengan lebih cepat. Nuh akan merasa terpaksa menggunakan lebih sedikit kemampuan untuk mengoptimalkan pengisian mantra terkuatnya. Lebih baik tidak memiliki skill yang lemah sama sekali pada saat itu. Nuh memotong sayap besar berbulu itu dan menggantinya dengan 3 pasang sayap yang lebih kecil. Yang baru tidak memiliki senjata apapun yang melekat pada strukturnya. Dia menciptakannya dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan dan ketangkasan mendengkur. Kulit mendengkur menjadi lebih kuat saat Nuh memperkuat strukturnya dengan lebih banyak lapisan materi gelap. Dia tidak menerapkan metode khusus apapun untuk meningkatkan kualitas tubuhnya. Dia menumpuk lebih banyak materi satu sama lain. Akhirnya, Noah mulai mengerjakan kepala mendengkur. Noah tidak ingin menghilangkan kemampuan Snorre untuk meluncurkan serangan elemen yang berbeda. Mereka bisa menunjukkan diri mereka berguna melawan lawan yang rumit, dan tidak ada salahnya untuk memiliki variasi dalam gaya bertarungnya. Namun, dia ingin itu hanya menjadi salah satu dari kemampuan dasarnya, sesuatu yang bisa dia bangun menjadi sesuatu yang lebih kuat. Noah telah menghilangkan dunia gelap dari jajak pendapat teknik yang mungkin. Tetapi pikirannya tetap tertuju pada gagasan bahwa dia harus menggunakan semua elemen salinannya untuk kemampuan akhir mendengkur. Penciptaan mengarah pada kehancuran, pikir Nuh ketika pencerahan menimpanya. Dunia gelap hanyalah salah satu penerapan elemen yang disalin. Noah menggunakan mereka untuk menggunakan teknik itu karena energinya yang lebih tinggi adalah ekspresi dari ciptaannya. Tapi dia bisa mengubahnya menjadi kemampuan yang bisa dioperasikan oleh Snorre dengan lebih efisien. Dunia gelap adalah perpaduan 6 elemen yang disalin melalui materi gelap. Mereka bekerja sama untuk menciptakan tempat yang hanya menanggapi keinginan Nuh dan bertindak sebagai wilayah kekuasaannya. Namun, Noah bisa saja membuat mereka memberikan efek sebaliknya. Dia dapat memaksa ketidakstabilan dalam fusinya untuk melepaskan energi destruktif yang mampu melenyapkan materi dunia. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1253 Perubahan. Nuh meninggalkan gua di dasar laut untuk pertama kalinya setelah 15 tahun dihabiskan dalam pemanasan. Retakan di langit memang melebar pada periode itu, namun ukurannya sesuai dengan prediksi sandal. Kurang dari 500 tahun, pikir Noah sambil melirik ke langit sebelum berangkat ke sisi barat benua baru. Nuh terbang perlahan dan membiarkan kesadaran superiornya belajar sebanyak mungkin tentang lingkungan baru di dunia. Berbagai kelompok ular abadi muncul di tangkapan layar, tapi dia menghindari semuanya. Ini belum waktunya untuk melawan mereka. Noah ingin berlatih sebentar sebelum memulai perburuan besar-besaran. Lingkungan sudah mulai berubah pada tahun-tahun itu. Binatang ajaib mengeluarkan aura yang mampu mengubah wilayah di sekitar mereka menjadi tanah yang sesuai dengan spesies mereka.
Biasanya diperlukan waktu berabad-abad bagi satu kelompok binatang ajaib untuk mengubah suatu lingkungan. Meski begitu, dunia sudah mulai menunjukkan perubahan karena banyaknya ular abadi di peringkat ke-6. Suhu telah turun, dan es menutupi wilayah yang luas. Bahkan sebagian laut pun tidak bisa lepas dari perubahan itu. Nuh menduga bahwa dunia akan segera berisi hanya satu spesies binatang ajaib. Tidak butuh waktu lama sebelum ular abadi di peringkat pertama mulai muncul juga. Tidak ada yang bisa menghentikan tren itu. Nuh belum bisa melakukan operasi pembersihan di seluruh dunia, jadi daratan dan lautan akan segera berubah menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi ular abadi. Lapisan es tebal menutupi suatu lokasi di laut sebelah barat benua baru, dan Nuh menyelam melewatinya untuk mencapai tujuan. Dasar laut segera muncul di matanya, dan memperluas kesadarannya untuk menemukan jejak formasi di daerah tersebut. Gelombang mentalnya akhirnya menemukan prasasti yang tidak aktif, dan dia tidak ragu untuk berenang ke arahnya. Garis-garis itu menyala ketika Nuh menyentuhnya, dan sedikit merusak sosoknya. Dia segera menemukan dirinya berada dalam dimensi terpisah dari lingkungan yang dikenalnya, yang tampak jauh lebih besar sekarang karena tidak ada yang menempatinya. Nuh menggunakan beberapa matriks teleportasi yang didukung oleh formasi yang mengumpulkan nafas dari dunia luar. Sebuah kota akhirnya muncul di matanya, dan dia dengan cepat bergerak menuju pusatnya. Bangunan pusat kota adalah bangunan tertinggi di wilayah tersebut, tetapi Nuh hanya peduli pada isinya. Sebuah ruang rahasia di lantai terakhir menyembunyikan matriks teleportasi yang membawanya ke lokasi terpisah yang mengurung sepotong besar bulu hitam. The Hive tidak bisa membawa rune kesiar ke-7 melalui portal dimensional. Itu adalah benda suci yang berasal dari binatang ajaib suci. Terowongan yang menembus kehampaan itu tidak akan pernah mampu menahan tekanan yang dilepaskannya. 37 dan murid-muridnya telah merencanakan untuk membuat salinan rune kesiar ke-7 segera setelah Nuh membawanya kembali dari dunia tersembunyi. Namun, proyek ini cukup ambisius, dan butuh waktu berabad-abad untuk bisa menjadi tiruan yang layak. Rune kesiar tidak akan membawa semua kekuatan ajaibnya dalam salinannya, jadi akan selalu lebih bermanfaat untuk berlatih dengan aslinya. Tetap saja, bahkan tiruannya pun cukup berharga karena lebih efisien daripada metode pelatihan lautan kesadaran lainnya. The Hive terutama ingin menggunakan salinannya sebagai jaminan jika terjadi invasi, tetapi mereka juga dapat menukarnya dengan barang-barang dengan nilai yang sama. Tidak mengherankan jika 37 telah menyiapkan sesuatu sebelum serangan ular abadi. Aku ingin tahu apakah aku harus membawa ini ke tanah abadi, pikir Noah sambil melihat rune itu. Aku tidak bisa menggunakannya dengan tepat setelah aku menjadi penyihir peringkat 7. Nuh masih bertanya-tanya apakah dia akan membangun warisannya. Dia jarang melakukan sesuatu untuk orang lain, apalagi untuk orang yang belum pernah dia temui. Namun, sebagian besar petani menganut tradisi tersebut. Warisan tidak hanya mengungkapkan impian penciptanya. Itu adalah tanda keberadaan para penggarap. Sekutu Nuh telah meninggalkan dunia, jadi dia tidak bisa memberikan ajarannya kepada siapapun yang dekat dengannya. Namun, iblis surgawi telah menciptakan warisannya tanpa memberikannya kepada sekte iblis, sehingga Nuh dapat menjadikannya sebagai contoh. Sepertinya aku harus menyelamatkan dunia terlebih dahulu sebelum berpikir untuk meninggalkan sesuatu, pikir Noah sambil menekan ide-ide itu. Pikirannya terfokus sepenuhnya pada rune kesiar ke-7 pada saat itu, dan sesi latihan yang panjang pun dimulai. Nuh tidak hanya memperluas pikirannya pada periode itu. Dia juga makan dan bercocok tanam seolah-olah dunia tidak akan berakhir. Tahun-tahun berlalu dengan cepat ketika Nuh fokus pada peningkatan pusat kekuasaannya. Pertarungannya melawan ular abadi telah membuktikan bahwa dia bisa menghadapi binatang ajaib peringkat 6 puncak, tapi dia tidak akan menemukan satu makhluk pun di lingkungan saat ini. Dia harus menjadi lebih kuat sebelum dia bisa melakukan perburuan. Itu akan menjadi pengasingan terakhirnya yang kedua sebelum dia mulai fokus hanya pada ular. Dia akan memasuki tahap terakhir setelah dia mendapatkan bahan yang cukup untuk melanjutkan eksperimennya dengan kemampuan bawaan makhluk itu. Nuh berusaha sekuat tenaga untuk melacak perjalanan waktu pada saat itu. Dia tidak bisa membiarkan 500 tahun berlalu sementara dia fokus pada peningkatan pusat kekuatannya. Namun, 1 abad berlalu sebelum dia berhenti dari pelatihan terus-menerusnya. Gantiannya harus menunjukkan tanda-tanda terobosan yang akan segera terjadi agar dia memahami bahwa dia telah menghabiskan terlalu lama dalam pengasingan. Waktunya berburu, pikir Noah sambil meninggalkan dimensi terpisah. Nuh terbang melintasi dunia dan memeriksa berbagai sarang yang dibangun oleh ular abadi. Sebagian besar daratan telah berubah menjadi balok es pada tahun-tahun itu, namun jumlah spesimen peringkat 6 tampak lebih sedikit dari sebelumnya. Itu sesuai prediksi Nuh. Banyak binatang ajaib peringkat 6 tidak dapat hidup bersama untuk waktu yang lama tanpa seorang pemimpin yang menekan agresi bawaan mereka. Jaringan retakan telah membesar pada tahun-tahun itu. Dia masih bisa melihat langit, tapi jelas bahwa dunia sedang menuju akhir. Ular abadi peringkat kuasi 7 telah menciptakan kelompok terbesar dan menetap di pusat benua baru,
tempat cairan perak dari binatang dewa telah jatuh. Daerah pinggiran daratan itu dan benua lama menampung kelompok yang lebih kecil, tetapi 9 ular peringkat 6 memimpin sebagian besar dari mereka. Satu-satunya tempat yang berisi kelompok yang lebih kecil dan ular abadi yang lebih lemah adalah laut. Tapi itu cukup untuk memberi Nuh gambaran tentang bagaimana dia harus melakukan pendekatan perburuan. Nuh terbang menuju daerah terjauh dari benua dan menyelam ke laut. Kesadarannya berkembang pada saat itu, dan dia mencari jejak kehidupan apapun yang sesuai dengan zamannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan beberapa ular abadi yang berkeliaran di luar setiap kelompok. Bahkan dunia binatang ajaib telah mengasingkan spesimen, dan mereka adalah makhluk pertama yang Nuh putuskan untuk diburu. Aku harus membunuh mereka secepatnya, pikir Noah ketika dia melihat ketiga ular peringkat 6 di kejauhan, dan materi gelap keluar dari dadanya. Kelahiran pedang iblis bab 1254 melarikan diri. Materi gelap menyebar di dasar laut. Ular abadi di kejauhan bisa langsung merasakan bahaya yang datang dari tempat itu, tapi mereka menyerangnya tanpa ragu-ragu. Binatang ajaib dengan peringkat setinggi itu tidak akan bisa lolos dari ancaman. Mereka tahu bahwa mereka berdiri di dekat puncak dunia, jadi mereka memperlakukan segala sesuatu yang berbahaya sebagai makanan potensial. Mendengkur dengan cepat terbentuk saat semakin banyak materi gelap keluar dari dada Noah. Dia tidak akan bergantung pada dunia gelap dalam pertempuran itu. Dia sudah memastikan bahwa ular abadi tidak akan memberinya waktu untuk mengekspresikan kekuatannya. Penampilan Blood Companion telah berubah. Ukuran keseluruhannya masih sama, tapi lengannya sudah tidak ada lagi. 3 pasang sayap bersisik juga menggantikan sayap sebelumnya, dan wajahnya jauh berbeda dari sebelumnya. Kepala mendengkur masih mirip ular, namun kini memiliki ciri-ciri yang membuatnya menyerupai naga. Hidungnya tidak rata lagi, dan mulutnya menjadi lebih lancip. Terlebih lagi, 6 tanduk yang muncul dari balik matanya membuat makhluk itu terlihat sangat jahat. Mereka berbelok tajam untuk menunjuk ke depan dan menutupi kepalanya. Mereka lebih mirip sepotong baju besi daripada bagian tubuh penting yang diperlukan untuk kemampuan baru Snorre. Ambisi Nuh memenuhi auranya dan membuat tingkat kultivasinya meningkat. Pemberdayaan itu sebagian memengaruhi mendengkur, yang mengarahkan tanduknya ke arah ketiga makhluk itu dan mulai mempersiapkan kemampuan barunya. Serang yang terkuat, pikir Noah, dan perintahnya sampai ke Blood Companion melalui koneksi di pikirannya. Ular abadi masih agak jauh dari Nuh, jadi mendengkur punya waktu untuk mempersiapkan kemampuannya. Tanduknya mulai bergetar, percikan api, es, batu, angin, dan materi gelap mulai keluar darinya. Setiap tanduk muncul hanya mampu mereplikasi satu elemen, tapi itu hanya tahap awal dari kemampuannya. Es menyebar di area tersebut saat ular abadi memuntahkan cairan perak selama serangan mereka. Air membeku dan pecah, tetapi Nuh membatasi dirinya untuk menontonnya karena ambisinya terus meningkatkan tingkat kultivasinya. Unsur-unsur tersebut terus terakumulasi di dalam tanduk mendengkur sebelum energi itu mengalir di tenggorokannya. Blood Companion menyesuaikan tujuannya dan membuka mulutnya untuk melepaskan sinar gelap yang membuat ular abadi berhenti ketakutan. Energi yang diluncurkan oleh pancaran sinar itu begitu dahsyat hingga potongan mulut mendengkur hancur saat serangan itu. Sebagian tenggorokannya terlepas. Blood Companion melukai dirinya sendiri untuk mengeluarkan kemampuan bawaannya. Ular abadi mencoba melompat menjauh dari serangan itu, tapi sinar gelapnya terlalu cepat. Spesimen tingkat atas tidak bisa mengelak, dan hanya bisa meludahkan cairan perak dalam jumlah besar dengan harapan bisa memblokir sebagian dari kekuatan destruktif serangan itu. Kemudian, sesuatu yang tidak biasa terjadi, dan ular abadi tetap tercengang melihat pemandangan itu. Sinar gelap menembus lapisan es dan bersentuhan dengan cairan perak tanpa membeku. Tampaknya kebal terhadap kemampuan itu. Sinar itu mendarat di tubuh ular dan melanjutkan ke depan. Ia menusuk makhluk itu dan menyebar ke laut di belakangnya, menghancurkan struktur air yang kebetulan melintas. Mendengkur menutup sisa mulutnya setelah serangannya menyentuh spesimen tingkat atas. Energi yang terkandung dalam pancaran sinar tersebut telah menghancurkan rahang bawah dan sebagian besar tenggorokannya. Namun materi gelap segera mengalir keluar dari dada Noah untuk memperbaiki luka tersebut. Ular tingkat atas pada awalnya tidak merasakan sakit, dan itu terus berlanjut bahkan setelah mendengkur menutup mulutnya. Namun, ketika ia melihat ke tempat di mana sinar itu mendarat, ia menyadari bahwa sebuah lubang melingkar besar telah muncul di tubuhnya. Serangan mendengkur telah menusuk ular dari sisi ke sisi, dan ia bahkan mengabaikan pertahanan yang menghalanginya. Nuh telah menciptakan senjata yang mampu menghancurkan segalanya hingga ke akar masalahnya. Itulah alternatif penerapan 6 elemen yang dimilikinya. Menggabungkan mereka ke dalam susunan yang teratur melahirkan dunia gelap. Sebaliknya, memaksanya untuk mengembun menjadi massa energi yang sangat besar dan melepaskannya pada saat yang sama akan menciptakan pancaran sinar yang mampu menghancurkan materi itu sendiri. Noah mengangguk ketika dia memastikan bahwa tekniknya berhasil sesuai rencana. Sinar gelap meninggalkan terowongan tanpa partikel atau hukum apapun.
Itu adalah senjata pemusnah terhebat. Sinar itu adalah teknik yang mampu memusnahkan materi. Cairan perak tidak dapat membekukannya karena energi liar akan menghancurkannya sebelum efeknya menyebar. Energi yang diciptakan dengan cara yang tidak stabil itu juga tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat terbuka. Ia akan menyebar dan menghancurkan selama ia mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Nuh tidak tahu apa yang dia ciptakan selama eksperimennya. Dia samar-samar mengingat pernah mendengar energi dengan perilaku serupa di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa produknya benar-benar berbeda. Nafas terlalu mempengaruhi hukum dunia sehingga tidak dapat menggunakan pengetahuan masa lalunya untuk mengidentifikasi jenis energi materi tertentu. Nuh hanya tahu bahwa dia telah menemukan versi dunia gelap yang merusak, dan kekuatannya sangat besar. Kekuatan yang dibawa oleh pancaran sinar itu begitu dahsyat sehingga bahkan penggunanya pun mengalami beberapa kerusakan saat melancarkan serangan itu. Namun, Blood Companions memiliki kemampuan penyembuhan yang hebat, jadi Snorre adalah makhluk yang sempurna untuk kemampuan itu. Ular abadi tingkat atas membenturkan kepalanya ke es di sekitar yang selamat dari pancaran sinar tersebut untuk menciptakan pecahan yang mampu menyembuhkan lubang besar yang muncul di tubuhnya. Namun, tidak ada pecahan yang bisa memperbaiki cedera itu. Es tersebut mencoba menghentikan pendarahan, tetapi tidak dapat menutup lubang besar itu. Ular abadi tingkat atas mengeluarkan suara gemuruh yang menggema di dalam air, dan bawahannya segera berkumpul di depannya. Kedua makhluk tingkat menengah itu bertindak sebagai perisai daging saat ketiganya melanjutkan serangan mereka terhadap Nuh. Sekali lagi, pikir Noah saat ambisinya mendorong kekuatannya hingga mencapai batas tahap cair. Mendengkur tidak ragu-ragu untuk melaksanakan perintahnya. Cahaya gelap mulai menyinari tanduknya lagi, dan elemen-elemen tersebut muncul kembali di permukaannya. Energi yang mereka kumpulkan kemudian mengalir di tenggorokan mendengkur, dan Blood Companion membuka mulutnya untuk melepaskannya. Ketiga ular abadi berada dalam garis lurus saat mereka berenang menuju Nuh. Mereka meludahkan cairan peraknya untuk menciptakan beberapa lapisan es dan mengumpulkan cukup banyak pecahan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Tetapi sinar itu menghancurkan semua yang dilewatinya. Serangan itu mendarat di kepala ular pertama dan menusuknya dari sisi ke sisi sebelum berlanjut menuju cairan perak di belakangnya. Kemampuan bawaan itu tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga energi liar mencapai kepala makhluk kedua dan membuat lubang di dalamnya. Sinarnya terus berlanjut bahkan setelah itu. Ia mencapai lapisan es yang melindungi makhluk tingkat atas dan menghancurkannya. Namun, ular itu telah menghilang pada saat serangan itu melewati pertahanan itu. Nuh hampir tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat ular abadi tingkat atas berenang di kejauhan. Makhluk itu memutuskan untuk melarikan diri ketika melihat kedua bawahannya tewas dalam satu serangan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1255 Toilet. Ular abadi tingkat atas bukan satu-satunya yang terkejut dengan kekuatan sinar gelap. Noah juga kagum dengan kekuatan serangan itu. Dia tahu betapa kuatnya mendengkur, tapi dia hampir tidak percaya bahwa itu bisa membuat lubang pada binatang ajaib di tingkat terakhir dari peringkat ke-6 dengan begitu mudah. Mendengkur akhirnya mampu menggunakan kekuatan sebenarnya dari materi gelap setelah modifikasi. Tingkat dasar dari pusat kekuasaan keempat Nuh tidak lagi membatasi kehebatannya. Blood Companion telah memperoleh kemampuan yang setara dengan tebasan masternya. Aku bisa menjadi pembohong, Noah mengungkapkan senyuman dingin sambil memikirkan hal itu. Retakan berbentuk manusia menggantikan sosoknya saat ia memasuki dimensinya. Ular abadi sangat gesit dalam pertempuran, tetapi kecepatan maksimum mereka tidak bisa dibandingkan dengan teknik gerakan Nuh. Binatang ajaib tingkat atas mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi sebuah bayangan segera muncul di atas kepalanya dan melepaskan tebasan tebal yang melemparkan makhluk itu ke dasar laut. Ular itu meletakkannya dan mengisi area itu dengan cairan perak, membekukan udara dan menciptakan lapisan pelindung. Namun, Snorre telah berubah bentuk pada saat itu, dan tidak ragu untuk meluncurkan sinar ancaman lainnya. Serangan itu menembus es dan mendarat di tubuh ular abadi, menciptakan lubang besar tepat di bawah lubang lainnya. Pecahan perak segera berkumpul di tempat itu untuk menutup lukanya, namun Noah tidak memberikan waktu kepada makhluk itu untuk sembuh. Noah muncul kembali di lubang sebelah pertama. Tingkat penghinaannya telah menembus tahap solid dengan ambisinya, dan dunia gelap telah mengalir di dalam pedang iblis untuk mendorong kemampuannya melampaui batas strukturalnya. Ular abadi membuka mulutnya untuk mengeluarkan cairan peraknya ke arah Nuh, tetapi Nuh telah mengangkat senjatanya. Tebasan setelah gerakan itu membuka celah yang akhirnya memotong tubuh makhluk itu. Nuh memotong tubuh ular abadi, dan kepalanya jatuh ke dasar laut. Jejak padat cairan perak yang menyertai kejatuhannya, dan pecahan es segera mencoba untuk menambal luka-lukanya. Namun, Nuh berhasil menyerang lubang di dekat kepala ular. Makhluk itu telah kehilangan sebagian besar tubuhnya dalam pertukaran itu. Ular abadi tingkat atas tidak lebih dari sebuah kepala yang terhubung dengan beberapa helai daging yang cacat. Ia bahkan tidak bisa bergerak dengan baik dalam kondisi seperti itu.
Noah bisa mendarat di atasnya dan menekankan pedangnya pada luka yang diakibatkan oleh tebasan pertamanya. Teriakan permohonan para ular tak mampu menggoyahkan pikiran Nuh. Dia mengisi pedang iblis dengan materi gelap lagi dan mulai menembus tengkorak makhluk itu. Menggunakan sinar mendengkur akan membunuh makhluk itu lebih cepat, tetapi Nuh ingin melestarikan kelenjar ular abadi. Pendamping darahnya telah merusak 2 spesimen tingkat menengah, jadi dia harus berhati-hati saat mengumpulkan mangsanya. Ular abadi berhasil menahan serangan awal, tetapi cahaya di matanya akhirnya menghilang dan mengakhiri perburuan pertama Nuh. Jumlah pembunuhannya sudah berjumlah 3 spesimen peringkat 6, tapi dia hanya bisa menggunakan 1 dari mereka untuk proyek utamanya. Nuh tahu bahwa dunia hanya memiliki waktu kurang dari 400 tahun lagi, namun ia tidak akan menunda proyek yang dapat memperbaiki spesiesnya. Menjadi lebih kuat akan membuatnya berburu lebih cepat, jadi dia tidak keberatan menginvestasikan waktu dalam fase pengujian. Noah mengumpulkan mayat-mayat itu di space ring miliknya. Dia telah mengambil beberapa perangkat penyimpanan lagi sebelum keberangkatan Hiv, sehingga dia bisa menyimpan makhluk-makhluk itu dengan bebas untuk sementara waktu. Dia belum ingin membuangnya ke dalam dimensi terpisah. Ambisinya masih mendorong pusat kekuasaannya melebihi level sebenarnya, sehingga dia bisa terus berburu. Daerah yang dia pilih untuk perburuan pertamanya hanya berisi sekelompok kecil ular yang lebih lemah. Yang terkuat ada di benua baru, jadi dia bisa menikmati pertarungannya tanpa terlalu mengkhawatirkan strateginya. Nuh bisa menjadi liar. Spesimen terkuat di area tersebut berada di tingkat atas, tetapi Snorre dapat membuat lubang di tubuh mereka dengan kemampuan barunya. Makhluk-makhluk yang mengancam itu tidak dapat melawannya lagi karena semua asetnya telah mencapai tingkat yang memuaskan. Satu-satunya kelemahan dari kemampuan baru Snorre adalah konsumsi materi gelap yang tinggi karena generasi yang konstan dan energi keras yang terkondensasi dalam bentuk sinar. Namun, lubang hitam di dada Noah sepertinya tidak ada batasnya. Noah bahkan bertanya-tanya apakah dia akan menyaksikan pusat kekuatan keempatnya mencapai batasnya dalam perburuan itu. Tetapi lubang hitam terus bekerja secara normal bahkan setelah dia menghabiskan sepanjang hari berburu ular abadi. Akan lebih mudah untuk memperpanjang dampak ambisinya jika dia tidak terlalu memaksakan pusat kekuasaannya. Tetap berada di dasar panggung padat sudah cukup untuk membunuh semua makhluk di area tersebut dan mempertahankan pemberdayaan selama 1 hari penuh. Perburuan Nuh berjalan persis seperti yang pertama. Ular abadi pada awalnya akan mencoba menghadapinya karena agresi bawaan mereka, tetapi mendengkur selalu menekan mereka. Blood Companion juga menjadi terbiasa dengan kemampuan barunya sambil terus bertarung. Bidikannya meningkat, dan segera berhasil mengenai leher ular dengan sangat presisi. Noah tidak perlu khawatir lagi kehilangan material berharga di penghujung hari. Dia hanya membutuhkan 1 kali perburuan untuk mendapatkan semua bagian tubuh yang dia perlukan untuk proyeknya, dan dia juga memperoleh sejumlah besar nutrisi daging dalam prosesnya. Gua yang digali di dasar laut sudah terlalu kecil untuk kebutuhannya saat itu, namun Nuh tidak keberatan menginvestasikan waktu untuk memperbesarnya. Dia ingin kembali ke dimensi terpisah hanya ketika dia perlu berkultivasi. Aku tahu akan lebih mudah sekarang karena mendengkur menjadi berguna, pikir Noah sambil memeriksa jarahannya. Tapi aku tidak menyangka akan memenuhi persyaratan untuk tahap pengujian secepat ini. Nuh duduk di depan 7 kepala reptil yang cacat. Mereka semua memiliki serangkaian lubang di tengahnya karena banyaknya serangan yang digunakan untuk membunuh mereka. Kebanyakan dari mereka berada di puncak tingkat bawah, dan hanya 1 yang berada di tingkat atas. Pemimpin wilayah tersebut termasuk dalam kelompok makhluk pertama, jadi Nuh hanya dapat menemukan spesimen yang lebih lemah selama sisa perburuan. Dia memiliki lebih banyak mayat di cincin luar angkasanya. Sisa tubuh ke-7 makhluk itu dan 4 ular lainnya tetap berada di dalam perangkat penyimpanannya karena dia telah merusak kelenjar mereka selama pertempuran. Noah hanya bisa menggunakannya sebagai sumber daya untuk tubuhnya, tapi hasil itu tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan lebih dari cukup sumber daya untuk proyeknya. Saya harus segera mulai, pikir Noah sambil mulai membedah kepala untuk mengambil organ yang dia butuhkan. Menyelesaikan fase ini akan membawa saya selangkah lebih dekat untuk meningkatkan garis keturunan saya. Membuat prototipe lengkap bukanlah akhir dari proyek Noah. Dia perlu memadukan produknya dengan tubuhnya, yang berarti dia membutuhkan sesuatu pada level yang sama. Tetap saja, tubuhnya tidak mengikuti label standar ketika menggambarkan kekuatannya. Bahkan spesimen di tingkat atas tidak dapat menandingi energi yang terkandung dalam jaringannya. Noah yakin bahwa dia akan membutuhkan kelenjar dari spesimen peringkat puncak 6 untuk menyelesaikan proyeknya dan mendapatkan kemampuan luar biasa itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1256 Eksperimen. Noah mengetahui kelemahan metode elemental forging lebih baik dari siapapun. Dia sudah lama melampaui para ahli sebelumnya di bidang itu. Dia adalah pionir dalam hal metode prasasti tersebut. Salah satu kelemahan paling signifikan dalam metode elemental forging adalah menuliskan item yang sama beberapa kali akan menyebabkan strukturnya lebih lemah.
Produk akhir juga tidak akan menghasilkan daya yang diharapkan. Nuh telah menyatukan tubuhnya dengan naga pemakan cahaya ketika dia masih seorang manusia yang terampil. Secara teori, dia sudah menggunakan penempaan putaran pertama. Itulah alasan mengapa dia menahan diri untuk meningkatkan keturunannya. Dia telah berhasil menghubungkan pusat kekuatan keempat ke jantungnya, tapi itu bukanlah penempaan yang tepat. Tubuhnya telah berusaha menggabungkan kedua organ untuknya. Namun tubuh Nuh telah mengalami banyak perubahan sejak menyatu dengan binatang ajaib itu. Itu telah berevolusi untuk mengekspresikan individualitasnya, dan itu juga berubah sepenuhnya setelah selaras dengan bintang hitam. Keyakinan Nuh datang dari peristiwa itu. Tubuhnya telah berevolusi melewati penempaan awal dan telah menembus batas 3 jenis makhluk utama. Banyak ahli masih memandangnya sebagai hibrida, tetapi Nuh tahu bahwa dia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih unggul. Karena evolusi telah mengubah setiap serat tubuhnya, Nuh merasa yakin bahwa serat tersebut tidak membawa jejak penempaan sebelumnya. Selain itu, materi gelap terus-menerus memperbaiki jaringannya, jadi dia tidak percaya bahwa materi gelap itu masih dihitung sebagai benda bertulis. Nuh tidak dapat mengujinya karena jejak penempaannya telah hilang setelah banyak evolusi. Keraguan 37 datang dari masalah itu. Robot tersebut tidak akan menyarankan untuk melakukan penempaan dalam kondisi seperti itu. Namun, Nuh sudah mengambil keputusan, dan dia juga telah memilih organ yang harus dia gabungkan. Kegagalan dalam prosedur ini tidak akan mematikan jika dia membatasi penempaan pada beberapa bagian tubuhnya. Organ yang dia putuskan untuk dimodifikasi adalah paru-parunya. Kemampuan bawaan naga pemakan cahaya sangat kuat jika dikaitkan dengan dunia binatang ajaib, tapi itu masih kalah jika dibandingkan dengan kehebatan Nuh. Kemampuan yang kuat tidak lagi cukup baginya. Noah membutuhkan yang terbaik dari yang terbaik pada levelnya saat ini. Dia akan mengabaikan skill apapun yang lebih lemah dari tebasannya. Api naga pemakan cahaya memiliki potensi tak terbatas, tapi pertumbuhan Nuh bahkan melampaui kemampuan itu. Peningkatan cepatnya tidak memberikan waktu bagi kemampuan bawaannya untuk mengejar ketinggalan. Nyala api Nuh sama sekali tidak lemah. Mereka lebih kuat dari kemampuan bawaan apapun yang diberikan oleh binatang ajaib di tingkat menengah. Namun, kekuatan bertarungnya telah mencapai puncak tingkat atas, yang membuat mereka tidak berguna saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Kemampuan yang dianggap tidak adil oleh langit dan bumi bahkan tidak layak untuk diberikan di mata Nuh. Kekuasaannya hampir tidak masuk akal lagi, terutama dengan ambisinya menghilangkan batas-batas pusat kekuasaannya. Nuh tidak mau menyerah pada apinya, dan dia tidak akan mengabaikannya begitu saja saat dia berusaha untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Meningkatkan suatu kemampuan lebih mudah daripada menciptakan kemampuan baru pada akhirnya. Dia lebih suka menginvestasikan waktu dalam proyek itu daripada menghabiskan waktu bertahun-tahun bermeditasi untuk menciptakan sesuatu. Tentu saja, Noah menginvestasikan waktu dalam proyek itu karena dia yakin bahwa produk akhirnya akan membawa kekuatan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia sudah bisa membayangkan apinya memiliki kemampuan yang sama dengan cairan perak ular abadi. Ada aspek lain dari tubuhnya yang membuatnya yakin akan keberhasilan prosedurnya. Lubang hitam secara otomatis membantu dalam setiap perjuangan yang dihadapi Nuh. Dia bahkan tidak perlu mengendalikannya untuk mendapatkan dukungannya. Pusat kekuatan keempatnya pasti akan membantu selama fusi. Noah tidak takut apapun dengan materi gelap di sisinya. Masalah utama dalam proyek itu adalah modifikasi kelenjar ular abadi. Makhluk-makhluk itu memiliki bakat air, dan sifat kemampuan bawaan mereka tidak bekerja dengan baik dengan api, bahkan jika mereka berasal dari elemen kegelapan. Itu adalah masalah struktural yang harus diselesaikan Nuh menjelang tahap akhir proyek. Dia juga harus memodifikasi kelenjar agar sesuai dengan paru-parunya dalam hal tenaga dan jaringan. Pengalaman yang dikumpulkan saat menciptakan senjata hidup membantu Nuh mengatasi masalah tersebut. 37 orang juga telah meninjau proyek tersebut, jadi Noah sudah memiliki serangkaian ide konkret untuk tahap pengujian. Kelenjarnya tidak memiliki kekokohan yang sama dengan kulit ular abadi. Mereka lebih lembut dan memiliki kekebalan bawaan terhadap sifat pembekuan cairan perak. Paru-paru Nuh tetap sama, meskipun kekebalannya bekerja pada apinya. Langkah pertamanya adalah membuat kedua organ tersebut kompatibel dan hanya memodifikasi kelenjarnya. Akan lebih mudah untuk memodifikasi kedua organ dan membuat mereka mencapai titik temu. Tetap saja, Nuh tidak dapat mengubah tubuhnya karena kelemahan metode prasastinya. Setiap ular abadi memiliki 2 kelenjar, dan Nuh mendekati fase pengujian satu organ pada saat itu. Dia bahkan bereksperimen lebih liar karena dia telah mengumpulkan banyak mayat. Dia bisa mengabaikan hilangnya beberapa material jika hal itu membantunya menciptakan versi terkuat dari produk akhirnya. Nuh harus keluar dari guanya dari waktu ke waktu untuk mencari material penting. Hiv telah mengosongkan inventaris di dimensi terpisah, jadi dia harus mengumpulkan sumber daya sendiri. Hal itu akhirnya menjadi relatif mudah. Para petinggi dari ketiga organisasi telah menyelesaikan pemeriksaan menyeluruh terhadap dunia setelah mereka keluar dari dimensi terpisah,
jadi Nuh tahu di mana menemukan bahan yang dia butuhkan. Invasi ular abadi tidak dapat mempengaruhi titik tersebut terlalu banyak karena mengandung material peringkat 6. Nuh sebagian besar membutuhkan logam kokoh yang dapat mengubah sifat kelenjar, jadi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh makhluk tersebut di area tersebut ada batasnya. Satu-satunya kendala dalam pengumpulan material adalah makhluk yang menghuni area tersebut. Namun, hal itu hanya menambah jumlah mayat yang dimiliki Nuh. Jumlah pembunuhannya meningkat dari 11 menjadi 16 dalam minggu-minggu setelah perburuan pertamanya. Tes awal Nuh ternyata gagal total, tetapi ia juga berharap demikian. Mengubah sifat suatu organ bukanlah hal yang mudah, terutama ketika ia harus membuatnya sekuat paru-parunya. Nuh dapat menguji lebih dari 10 logam berbeda pada setiap kelenjar karena ia hanya bertujuan untuk mengubah sifat logam tersebut pada fase tersebut. Pendekatannya mirip dengan saat dia memodifikasi mantra bentuk iblis. Dia akan memotong organ itu menjadi beberapa bagian dan menguji fusi yang berbeda untuk melihat mana yang berhasil. Nuh harus keluar dari guanya untuk mengumpulkan material beberapa kali selama fase tersebut. Ia bahkan harus mencari celah lain di Laut Merah untuk mencari makhluk dan material yang dapat menutup sifat kelenjar tersebut sesuai kebutuhannya. Pada akhirnya, dia menyelesaikan fase itu dengan melibatkan rune pemakan kehendak dalam prosedurnya. Keserakahan, ambisi, dan materi gelapnya berhasil mengubah sifat kelenjar setelah menyegelnya dengan kombinasi logam berbeda yang diambil di lautan magma. Noah merasa senang dengan kesuksesan awal itu. Itu adalah rintangan terbesar yang harus diatasi sebelum fusi sebenarnya, dan dia hanya membutuhkan beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Fase-fase berikut ini lebih mudah. Nuh hanya perlu menerapkan modifikasi tersebut pada kelenjar lengkap tanpa merusak sifat intrinsiknya. Kemudian, dia perlu memburu ular abadi tingkat atas tanpa merusak organnya. Nuh telah membunuh makhluk pada tingkat itu, tapi dia telah merusak kelenjarnya saat dia membedahnya. Tetap saja, dia tahu bahwa pertarungannya tidak akan sekeras sebelumnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1257 Operasi Clearing. Fase kedua dari proyek ini tidak sulit pada fase pertama, tetapi Noah harus melakukannya perlahan-lahan karena kegagalan akan merusak keseluruhan kelenjar. Namun, banyaknya keinginan yang berhasil memenangkan sejumlah besar materi inti. Noah dapat mengambil lebih banyak risiko dan memperbaiki setiap kekurangan daripada fokus pada menciptakan produk yang harus diperbaiki oleh materi gelapnya. Dunia hampir tidak menyadari kematian ular abadi itu. Kami hanya berburu di kelompok yang tersebar di daerah pinggiran, sehingga situasi daratan tidak berubah sedikit pun. Hal yang sama berlaku untuk laut. Nuh tidak sempat mencari sisa-sisa fauna sebelumnya. Kedalaman gelap yang luas menyembunyikan beberapa makhluk yang selamat dari invasi, tapi dia tidak tertarik pada mereka. Jaringan retakan terus meluas pada periode tersebut. Perburuan Nuh belum bisa membantu kondisi dunia, tapi dia tidak merasa cemas. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk peringkat 6 yang harus dia bunuh sebelum dunia mulai pulih, tapi dia tidak punya alasan untuk terburu-buru. Setiap keinginan menggerogoti retakan, dan ular abadi membantu dalam masalah ini. Invasi tersebut telah menghancurkan fauna sebelumnya, yang membuat ular abadi tidak memiliki makanan apapun. Mereka hanya bisa melakukan kanibalisme untuk memuaskan rasa lapar mereka, dan itu membantu dunia. Akan menjadi masalah jika lebih banyak ular yang mencapai tingkat atas atau tahap kuasi peringkat 7, tetapi binatang ajaib membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk setiap terobosan. Mereka bahkan harus bertahan dalam hibernasi dalam jangka waktu lama. 500 tahun tidak akan cukup untuk menyelesaikan invasi tersebut. Beberapa ular tingkat bawah bisa mencapai tingkat menengah, tapi itu bukan masalah bagi dunia. Namun demikian, struktur dunia akan menderita jika terlalu banyak pertempuran yang terjadi pada saat yang bersamaan, terutama jika pertempuran tersebut melibatkan makhluk yang kuat. Nuh tahu bahwa dia tidak bisa mendekati spesimen terkuat sampai dia melepaskan tekanan dari dunia. Lebih aman membersihkan seluruh lautan sebelum mengalihkan fokusnya ke daratan. Ia bahkan berencana meninggalkan beberapa mayat di lautan magma. Ular abadi akan kesulitan menjangkau mereka di sana, sehingga tubuh melepaskan nafas mereka di lingkungan daripada menyebarkan sebagian besarnya ke makhluk lain. Nuh menyelesaikan tahap kedua dari tahap pengujian dalam 5 tahun. Dia telah meluangkan waktu untuk menghilangkan segala ketidakstabilan, dan produk akhirnya melampaui prediksi awalnya. Nuh berencana untuk mengandalkan materi gelapnya ketika hanya ada 9 ular abadi di dunia. Proyeknya melihat organ yang relatif stabil sebagai bahan inti. Sebaliknya, dia sekarang bisa menciptakan kelenjar yang sangat stabil dan lebih baik karena dia telah mendapatkan akses ke banyak ular abadi. Proyek ini bisa memasuki tahap akhir sekarang. Nuh hanya perlu membersihkan semua area yang tidak menyebabkan pertempuran sengit sebelum mendekati fusi sebenarnya. Jumlah pembunuhan Nuh telah mencapai 22 spesimen setelah berbagai perjalanannya untuk mengumpulkan material. Namun, hanya 2 dari mereka yang berada di tingkat atas. Makhluk di tingkat bawah selalu lebih banyak. Dari 22 mayat, Nuh memutuskan untuk menyimpan 12 saja.
Makhluk-makhluk di tingkat menengah ke atas berguna untuk tubuhnya, dan pedang iblis tidak keberatan memakan beberapa makhluk yang lebih lemah. Adapun yang lainnya, Nuh melemparkan mereka ke Laut Merah untuk menyebarkan energinya ke dunia. Butuh beberapa saat bagi magma untuk membubarkan semua nafas yang dikandungnya, tapi Nuh tidak bisa berbuat lebih baik lagi. Dia bahkan berusaha menyembunyikannya dari fauna di bawah sana. Dia hanya bisa lebih teliti setelah dia menyelesaikan masalah utamanya. Pesawat yang lebih rendah biasanya memiliki 10 hingga 15 keberadaan di peringkat ke-6. Jumlah itu berubah sesuai dengan spesies dan kekuatan sebenarnya dari makhluk-makhluk itu, tapi itu cukup untuk memberi gambaran samar kepada Nuh tentang berapa banyak ular yang harus dia bunuh. Dunianya juga berbeda karena jatuhnya tanah abadi. Bidang yang lebih rendah tersebut dapat menampung keberadaan yang jauh lebih kuat daripada rata-rata karena energi yang dibawa oleh benua baru tersebut ke lingkungan. Pesawat juga dapat melampaui batas tersebut dengan mengalihkan sebagian energinya untuk menekan tekanan internal, tetapi dunia Nuh terlalu rusak. Dia menduga memenuhi standar yang dihitung dalam kondisi normal tidak akan cukup untuk situasinya. Nuh telah menyelesaikan tahap pengujian, dan dia telah membuang mayat-mayat yang tidak dia perlukan. Dia membutuhkan spesimen peringkat 6 puncak untuk menyelesaikan proyeknya, dan itu memerlukan beberapa persiapan. 9 makhluk peringkat 6 teratas semuanya hidup di daratan dan memiliki kelompok besar di bawah kendali mereka. Beberapa bahkan berbagi beberapa wilayah dengan damai, membuat keseluruhan kekuasaan mereka terlalu berat untuk ditangani oleh Nuh. Beberapa dari ular peringkat 6 puncak itu juga bekerja sebagai bawahan dari spesimen peringkat kuasi 7, membuat seluruh wilayah di benua baru tidak dapat didekati. Nuh harus mengandalkan pengalamannya sebagai pemburu jika dia ingin menghadapi binatang ajaib itu dengan aman. Nuh tidak membuang waktu. Dia harus membersihkan laut terlebih dahulu, dan dia tidak ragu untuk memulai pertandingan panjangnya melintasi dasar laut. Gelombang penjajah ketiga telah membuat jumlah spesimen peringkat 6 di dunia menjadi lebih dari 100, tetapi hampir 40 di antaranya hidup di laut. Nuh telah membunuh 22 orang dari mereka, jadi dia hanya perlu menyelesaikan bagian dari operasi pembersihan seluruh dunia. Ular abadi yang hidup di laut tidak bisa berbuat apapun melawan Nuh. Kemampuan bawaan mereka tidak bisa berbuat apapun melawan kekuatan destruktifnya. Sinar gelap mendengkur adalah senjata mematikan yang tidak bisa mereka blokir bahkan setelah menumpuk lapisan es yang tak terhitung jumlahnya. Luka yang ditimbulkannya juga membuat pecahannya tidak bisa diperbaiki dengan benar. Malam selalu menjadi ancaman. Itu bisa muncul entah dari mana dan menimbulkan luka yang bahkan bisa mencapai tulang mereka. Meski begitu, ia jarang muncul dalam fase perburuan tersebut. Nuh tidak kenal lelah. Keinginannya untuk menyelesaikan proyeknya membuatnya haus akan lebih banyak pertempuran. Pedang iblisnya juga tidak pernah gagal menembus pertahanan ular, dan mantranya dapat membantunya mengakhiri perburuan dengan lebih cepat. Menemukan dan membunuh semua spesimen di laut membutuhkan waktu cukup lama. Lingkungan itu terlalu luas bahkan untuk keberadaan seperti Nuh. Namun, kesadaran bawaannya selalu memungkinkan dia menemukan jejak targetnya. Nuh membunuh 20 spesimen peringkat 6 pada tahun-tahun setelah dimulainya operasi pembersihannya. Jumlah itu bertambah setiap kali salah satu ular abadi yang hidup di daratan memutuskan untuk bermigrasi. Dunia tidak menghargai usahanya. Jaring retakan terus meluas bahkan setelah dia merawat begitu banyak makhluk kuat, tapi Nuh tidak mempermasalahkannya. Mayat baru yang berharga memungkinkan dia untuk meningkatkan tubuh dan pedang iblisnya. Sementara mayat yang lebih lemah berakhir di Laut Merah di mana magma bertugas memberikan nafas kembali ke dunia. Hanya ular abadi di jajaran manusia yang muncul setelah perubahan lingkungan yang terus menempati laut. Makhluk lain yang bersembunyi masih terlalu takut pada penjajah untuk keluar ke tempat terbuka. Noah tidak bersantai setelah membersihkan laut. Pertarungan itu tidak lebih dari perburuan tanpa bahaya apapun, tapi dia akan mendekati medan perang yang bisa menimbulkan masalah baginya. Akhirnya tiba waktunya untuk menyerang daratan dan menyelesaikan proyeknya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1258 pendekatan lambat. Satu-satunya target Nuh adalah benua lama, yang baru tidak dapat didekati karena kehadiran spesimen kuasi peringkat 7, dan sebagian besar kelompok di sana dapat bekerja sama tanpa menimbulkan terlalu banyak konflik internal. Satu serangan terhadap wilayah tersebut akan menyebabkan mobilisasi bala bantuan secara besar-besaran. Nuh akan menghadapi gerombolan binatang ajaib peringkat 6 dalam waktu singkat. Menyerang benua lama lebih aman dan membutuhkan lebih sedikit perencanaan. Noah bahkan tidak membutuhkan strategi di sana. Dia bisa meluangkan waktu dan perlahan-lahan membunuh semua ular abadi di wilayah itu. Noah tidak perlu langsung mengincar spesimen peringkat puncak 6. Dia perlahan bisa membersihkan area tersebut dengan taktik tabrak lari. Tidak masalah jika dia kehilangan 1 atau 2 mayat dalam proses. Selain itu, dia bahkan tidak perlu menyelamatkan kelenjar ular kecuali dia bertemu dengan spesimen peringkat 6 puncak. Dia bisa melakukan pendekatan tercepat dan mengabaikan kerusakan yang dia timbulkan pada makhluk-makhluk itu.
Nuh terbang di atas benua lama beberapa kali untuk melakukan pemeriksaan sederhana terhadap faunanya. 3 ular abadi peringkat 6 menduduki tanah itu, dan mereka memiliki 30 spesimen yang lebih lemah di bawah kekuasaan mereka. Makhluk-makhluk itu telah menciptakan 3 kelompok besar yang menguasai berbagai belahan benua. Ironisnya, mereka membagi daratan berdasarkan wilayah pengaruhnya yang lama. Kabut mistis dan barisan pegunungan merupakan pembatas alam, sehingga Nuh tidak merasa terkejut saat melihat penataan itu. Dia juga berharap bahwa ular abadi akan menganggap negara kepausan lebih berharga karena jaraknya dari portal dimensi yang tidak aktif. Tanah di negara Ultra terlalu rapuh. Itu hampir tidak dapat menampung 8 spesimen peringkat 6 yang telah memilihnya sebagai rumah mereka. Wilayah tengah benua berada dalam kondisi serupa, namun mereka mampu menahan tekanan yang datang dari 9 makhluk kuatnya. Sebaliknya, negara kepausan dapat dengan mudah menampung 16 spesimen peringkat 6 miliknya. Permasalahan utama di sana adalah kekurangan pangan, yang pada akhirnya akan berujung pada bentrokan internal di kemudian hari. Nuh memilih negara Ultra sebagai titik awal operasi pembersihan di benua lama. Saat dia terbang lebih dekat ke wilayah itu, dia dapat melihat bahwa tanah sedang mencoba pulih karena portal dimensional telah berhenti bekerja. Namun, kehadiran kawanan ular yang kuat membuat usaha tersebut sia-sia. Energi di lingkungan berkumpul menuju makhluk-makhluk itu karena penyerapan nafas bawaan mereka. 4 di tingkat bawah, 3 di tingkat menengah, dan pemimpin, Noah merangkum dalam benaknya setelah menyelesaikan analisis lainnya. Saya mungkin bisa menghadapi mereka bersama-sama. Tapi saya tidak tahu apakah dunia bisa bertahan dalam pertempuran seperti itu. Dunia masih belum stabil, sehingga Noah harus menghindari pertarungan yang panjang. Terutama saat mereka melihatnya berusaha sekuat tenaga. Sebagian dari dirinya ingin menguji batas kehebatannya saat ini, tapi pemburu di dalam dirinya tahu bahwa ini masih terlalu dini untuk itu. Nuh mendekati pantai selatan benua lama dan melemparkan sisa perburuan sebelumnya ke laut sebelum bersembunyi di dalam laut. Materi gelap keluar dari dadanya begitu dia mencapai tempat yang cocok untuk penyergapannya. Dunia gelap terbentang di sekelilingnya dan menyembunyikan kehadirannya. Mendengkur pun muncul dan menyiapkan pancaran mematikannya. Noah tidak yakin apakah umpan itu akan berhasil. Binatang ajaib memiliki naluri yang tajam, dan dia tidak bisa menutupi aura dunia gelap. Dia bisa bersembunyi di dalamnya, tapi dia tidak bisa menekan radiasi tekniknya. Tetap saja, Nuh tahu bahwa binatang ajaib memiliki naluri yang sering kali menekan kemampuan mereka untuk berpikir jernih. Dia sadar betapa hebatnya rasa lapar mereka. Ular abadi itu tidak pernah memahami apa artinya hidup di lingkungan yang buruk. Penyerapan pasif mereka bisa memuaskan mereka di tanah abadi, tapi itu tidak cukup di alam bawah. Rasa memiliki yang masih melekat pada kelompok yang sama yang dipimpin oleh para dewa membuat mereka melakukan kanibalisme hanya ketika mereka tidak dapat menahan rasa lapar lagi. Namun, itu hanya solusi sementara yang tidak menyelesaikan masalah inti mereka. Ular berada di dunia yang lebih lemah yang tidak bisa mendekati tanah abadi dalam hal kepadatan nafas. Invasi mereka juga telah membunuh beberapa mangsa yang bisa mereka buru. Mereka yang berhasil beradaptasi terhadap perubahan lingkungan akan tetap tenang dan mungkin akan selamat dari perjuangan yang akan terjadi. Yang lain akan memulai pertempuran internal yang tak terhindarkan yang akan menyebabkan beberapa orang selamat. Noah harus menunggu berminggu-minggu sebelum area di atasnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kepala reptil besar muncul dari garis pantai dan mengamati umpan di kejauhan. Lidahnya yang bercabang menganalisis bagian laut itu dan memperingatkan makhluk itu tentang bahaya yang bersembunyi di kedalaman. Tetap saja, ular menunggu sebentar sebelum mundur ke daratan. Ular itu muncul kembali beberapa minggu kemudian. Ia masih melakukan analisis cermat terhadap area tersebut sebelum menghilang lagi. Tampaknya makhluk itu tidak mempercayai umpan Nuh, tetapi jelas ia hampir tidak bisa menahan rasa laparnya. Kalau tidak, ia tidak akan memeriksa sisa makanannya. Ular abadi hanya membutuhkan waktu seminggu untuk muncul kembali untuk ketiga kalinya. Nuh dapat melihat jejak tekad muncul di wajah makhluk itu, jadi dia mempersiapkan mendengkur untuk serangan itu. Namun, binatang itu mundur lagi setelah pemeriksaan seperti biasanya. Nuh harus menunggu hingga kunjungan keempatnya di kawasan tersebut untuk melihat platform yang terbuat dari es terbentuk di atas laut. Ular abadi bergerak cepat. Ia tidak ingin terlalu lama berada dalam sensasi berbahaya itu. Idenya adalah mengisi mulutnya dengan sisa makanan dan kembali ke daratan yang aman. Namun, seberkas materi gelap yang ganas membuat lubang di kepalanya dan membunuh makhluk itu di tempat. Binatang itu bahkan tidak bisa berharap untuk menghindar karena ia bisa merasakan serangan itu hanya setelah ia meninggalkan dunia gelap. Mangsa pertamanya di daratan adalah spesimen tingkat menengah. Mereka yang berada di peringkat bawah menyadari kelemahan mereka, sehingga mereka tidak menjelajah melewati area patroli mereka. Nuh segera mengambil mayat itu dan mengambil sebagian dagingnya untuk dirinya sendiri. Sisa tubuhnya mengikuti umpan untuk meningkatkan daya tariknya di mata binatang itu.
Taktiknya berhasil karena ular tingkat menengah lainnya segera melompat dari garis pantai dan mulai terbang menuju umpan. Tetap saja, ia memiliki nasib yang sama dengan makhluk terakhir. Sinar gelap menembus kepalanya dan langsung membunuhnya. Nuh mengambil seluruh mayat pada saat itu karena dia tidak ingin mengambil risiko memikat spesimen peringkat 6 puncak. Dia akan langsung menghadapi pemimpinnya setelah dia menyingkirkan bawahannya. Makhluk tingkat menengah ketiga muncul di garis pantai dan mengikuti contoh pendahulunya. Kematiannya juga terjadi dengan cara yang sama. Satu sinar sudah cukup untuk membunuh ular besar itu dan mengambil daging berharga dalam jumlah besar. Nuh meninggalkan umpan di tempatnya untuk melihat apakah ada spesimen tingkat bawah yang akan tiba. Namun, mereka tidak berpindah dari wilayah mereka meskipun mereka telah kehilangan petinggi kelompok mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1259 musim semi. Nuh memberikan lebih banyak sumber daya ke dalam umpannya untuk memancing spesimen peringkat puncak 6, tetapi makhluk itu tidak meninggalkan wilayahnya. Spesimen tingkat bawah juga sama, dan itu membuatnya tidak punya pilihan. Itu adalah batas dari pendekatan yang aman. Nuh hanya berhasil membunuh 3 spesimen sebelum pertempuran sesungguhnya. Nuh tidak tahu apakah dunia bisa bertahan, tapi dia akan melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan yang tidak perlu. Makhluk yang lebih lemah pasti akan terjun ke pertempuran begitu aku mulai melawan pemimpin mereka, pikir Noah sambil muncul kembali dan menyimpan umpannya. Aku hanya bisa mengurusnya terlebih dahulu jika aku ingin menghindari gelombang kejut yang tidak berguna. Makhluk tingkat bawah bahkan tidak mengubah patroli mereka setelah kematian ular tingkat. Nuh tahu di mana mereka berada, sehingga memungkinkan dia membuat strategi yang dapat membatasi kerusakan di dunia. Nuh terbang di atas pantai selatan sebelum berhenti dan menekuk lutut. Dia sudah merencanakan rutenya dalam pikirannya. Dia hanya perlu setepat mungkin sekarang. Ular abadi peringkat 6 tertinggi tinggal di dekat barisan pegunungan karena itu adalah satu-satunya daratan di bagian benua lama yang dapat menahan tekanannya. Makhluk-makhluk lain menduduki wilayah paling lemah, dan Nuh dapat menemui mereka sebelum target sebenarnya jika dia berbelok dengan benar. Rasa dingin muncul dari sosok Noah saat dia fokus di atas. Peta sisi benua lama itu muncul dalam pemikiran, dan sebuah rute dengan cepat terbentuk di atasnya. Kemudian, retakan berbentuk manusia menggantikan sosoknya, dan Noah menghilang ke dalam dimensinya. Pemandangan gelap yang dilihat dari dalam dimensi pribadi tidak memberikan banyak detail kepada Nuh tentang lingkungan sebenarnya di benua lama. Namun, dia sudah mengingat posisi para ular, dan dia bisa memprediksi reaksi mereka karena pengetahuannya yang luas di bidang binatang ajaib. Noah mengikuti garis pantai barat sampai dia tiba-tiba berhenti dan memegang pedang iblis. Ular abadi tingkat rendah telah muncul di tanah di bawahnya, dan makhluk itu mengeluarkan suara terkejut ketika menyadari sosoknya. Materi gelap dengan cepat mengalir ke dalam pedang iblis sebelum Nuh tertutup binatang itu. Masa kegelapan yang sangat besar dalam bentuk pedang terbang keluar dari sosoknya dan menghancurkan makhluk yang mengejutkan itu bahkan sebelum makhluk itu bisa mengeluarkan cairan peraknya. Ambisi Nuh mulai meningkat selama sprintnya. Tingkat kultivasinya telah mencapai tahap kuasi solid pada saat dia bertemu lawan pertamanya. Ular di tingkat bawah tidak bisa bertahan melawan serangan itu. Itu adalah salah satu tebasan terkuat Nuh yang diluncurkan setelah ambisinya meningkatkan kekuatannya. Badai materi gelap menelan makhluk itu dan merobek dagingnya menjadi beberapa bagian. Tebasan itu membawa ketajaman Nuh bahkan dalam bentuk sebesar itu, dan pertahanan bawaan ular tidak dapat menghentikannya. Nuh menyerbu ke arah badai dan melambaikan tangannya ketika dia menemukan mayat ular abadi yang cacat. Tebasan itu telah menghancurkan sebagian besar dagingnya dan menurunkan nilainya, tapi dia tidak keberatan dengan kehilangan itu. Tubuhnya berada di tingkat menengah, dan membutuhkan energi yang jauh lebih banyak daripada makhluk lain di tingkat yang sama untuk berkembang. Nuh telah mencapai titik ketika dia tidak bisa menganggap binatang ajaib di tingkat bawah sebagai makanan yang layak. Mayat yang cacat itu menghilang saat retakan berbentuk manusia menggantikan sosok Nuh. Dia berlari menuju pantai timur saat itu. Sisi berlawanan dari benua itu menampung makhluk lain yang lebih lemah. Kesadaran bawaan Nuh merasakan ada sesuatu yang berubah di lingkungan itu setelah mangsa pertama mengeluarkan aumannya. Kesadarannya hanya bisa merasakan itu sepersekian detik sejak dia langsung berlari lagi, tapi itu cukup untuk membuatnya sadar akan apa yang sedang terjadi. Kelompok itu telah mengetahui tentang kehadiran penyerang. 4 makhluk yang tersisa di sisi benua lama sekarang akan berkumpul menuju korban pertama Nuh. Noah masih memiliki keuntungan, sehingga perburuan keduanya berjalan lancar. Dia mencapai pantai timur, menemukan spesimen tingkat bawah, dan merobek dagingnya dengan tebasan yang mengeluarkan badai materi gelap. Serangannya yang rapi dan tepat tidak mampu mencegah mangsa keduanya mengeluarkan teriakan. Sisa-sisa kelompok mengetahui tentang posisi baru Nuh. Setelah menyimpan jenazah yang cacat, Noah kembali berlari. Dia terbang di sepanjang pantai timur pada saat itu, dan dia meninggalkan dimensinya ketika dia melihat jejak kehidupan yang kuat di pemandangan yang gelap itu.
Itu seharusnya adalah tempat yang ditempati oleh spesimen tingkat rendah lainnya, tetapi Nuh menemukan dua pasang mata reptil yang menoleh ke arahnya setelah dia muncul kembali di langit. Ular abadi peringkat 6 puncak telah mencapai bawahannya, dan ia tidak ragu-ragu untuk mengisi area itu dengan cairan perak selama Nuh sedikit ragu. Belum, pikir Noah sebelum retakan berbentuk manusia menggantikan sosoknya. Spesimen peringkat puncak 6 bisa menunggu. Nuh harus menjaga makhluk yang lebih lemah sebelum melawan target sebenarnya. Nuh berlari menuju pantai barat untuk mencegat ular tingkat bawah terakhir di sisi benua itu. Kesadaran bawaannya berkedip ketika merasakan ada makhluk kuat di dekatnya, dan Nuh keluar dari dimensinya untuk meluncurkan badai materi gelap yang tajam. Ular abadi muncul dalam penglihatannya hanya sesaat. Badai materi gelap segera menelan sosoknya dan menghancurkan dagingnya. Hampir sampai, pikir Noah sambil membuka dunia gelapnya. Dua spesimen yang tersisa di negeri tersebut dengan cepat mencapai posisi Nuh setelah mendengar teriakan mangsa ketiganya. Pemandangan awan gelap yang pekat tidak membuat mereka takut, dan mereka menyerbu ke arahnya tanpa berhenti untuk menganalisis ancamannya. Namun, garis hitam lurus keluar dari dunia gelap dan menembus kepala ular tingkat bawah. Jari Nuh menunjuk ke arah makhluk itu, dan dia melengkungkannya ke atas untuk menghabisi binatang itu. Garis hitam mengikuti gerakan jari-jarinya. Ia terus memotong daging dan tulangnya hingga keluar dari bagian atas tubuh ular. Bahkan spesimen peringkat puncak 6 berhenti untuk melihat efek mantra Nuh. Ia masih hidup, tetapi nalurinya memberikan sensasi berbeda. Seolah-olah mereka sudah menganggapnya sebagai mayat. Ular yang lebih lemah tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Mantra Nuh hampir membelah makhluk itu menjadi dua. Ia hanya melewatkan sedikit daging. Makhluk itu masih utuh, namun lukanya bahkan tidak memberinya waktu untuk mengeluarkan cairan peraknya. Ular itu mati tanpa mengetahui siapa yang membunuhnya. Ular abadi peringkat 6 berbalik ke arah awan sambil memasang ekspresi waspada. Dunia gelap runtuh di bawah matanya, dan materi gelap runtuh membentuk baju besi humanoid di sekitar Nuh. Nuh tidak akan menggunakan bentuk iblisnya sekarang karena dia sudah berada di depan target sebenarnya. Akhir dari proyeknya akhirnya berada dalam jangkauannya dan kegembiraan yang ia rasakan membuat ambisinya mendorong pusat kekuasaannya ke tahap yang kokoh. Materi gelap mengalir di dalam pedang iblis dan mengubahnya menjadi pedang sepanjang 400 meter, dan mendengkur terbentuk di belakang punggungnya. Sebuah bayangan juga keluar dari cincinnya sebelum menghilang di lingkungan. Noah tidak akan menahan diri saat menghadapi lawan di puncak peringkat heroik. Kelahiran pedang iblis bab 1260 kemenangan. Serangan Nuh sebelumnya telah menyebarkan kehancuran ke seluruh dunia. Badai materi gelapnya telah menciptakan celah besar di struktur langit, dan bahkan mantranya telah membuka beberapa celah. Tanah lemah di benua lama telah runtuh karena serangannya, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Noah telah menahan diri sebelumnya, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap lawan terakhirnya. Ular abadi peringkat 6 memenuhi area itu dengan cairan perak yang menciptakan banyak lapisan es. Ia sudah melihat betapa mematikannya kemampuan Noah, sehingga tidak akan mengambil resiko saat menghadapinya. Di sisi lain, Nuh merasa cukup tenang. Dia pernah mengalahkan makhluk serupa di masa lalu. Upaya itu telah membuatnya terluka parah, tapi sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pusat kekuatannya masih berada pada level yang sama, namun dia telah menambahkan senjata ampuh ke dalam gudang senjatanya. Penambahan itu saja sudah memberinya kepercayaan diri yang dia butuhkan dalam pertempuran. Tentu saja, dia tidak bisa menyerang tanpa berpikir panjang. Dia masih harus mengambil kelenjar makhluk itu, artinya dia harus membiarkan bagian bawah kepalanya tidak rusak. Ular itu melompat ke arah Nuh. Serangannya menghancurkan sebagian lapisan pertahanan dan menciptakan awan pecahan es yang jatuh ke tanah. Makhluk itu tidak perlu menahan diri. Spesiesnya terkenal dengan kemampuan penyembuhannya, jadi secara alami ia mengembangkan gaya bertarung yang sembrono. Noah menghormati perilaku itu, tapi dia sudah lama belajar bagaimana melawan kemampuan merepotkan itu. Ular abadi bisa menutup luka mereka dengan pecahan es, tapi mereka tidak bisa menumbuhkan kembali seluruh bagian tubuh mereka. Ular abadi mencapai Nuh dalam sekejap. Cairan perak keluar dari mulutnya yang terbuka, dan taringnya mengancam akan menutup armor hitamnya. Namun, serangkaian luka muncul di bagian dalam rahangnya yang berlendir sebelum makhluk itu menyelesaikan serangannya. Binatang ajaib memiliki kelemahan fatal yang dapat dengan mudah dieksploitasi oleh para pembudidaya. Gaya pertarungan mereka selalu sama, dan ada batasan seberapa banyak mereka bisa meningkatkannya. Bahkan makhluk yang pernah hidup di negeri abadi dan bersinggungan dengan makhluk cerdas tidak bisa berbuat banyak mengenai hal itu. Pusat kekuasaan tunggal mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk menembus batasan spesies mereka. Nuh telah mempelajari ular abadi dan mempelajari semua gerakan mereka. Dia bahkan mengetahui komposisi internal mereka lebih baik daripada ahli lain di bidang binatang ajaib, sehingga spesies tidak dapat mengejutkannya lagi. Lawannya memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul darinya,
tapi itu akan sia-sia jika tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Alam memporak-porandakan bagian dalam mulut makhluk itu sebelum meninggalkan tempat itu dan menyatu kembali dengan lingkungannya. Nuh menggunakan kesempatan itu untuk berlari bagian tengah tubuhnya dan menusukkan menuju pedang iblis ke dalam dagingnya. Mendengkur dengan cepat terbentuk kembali dan melilit tubuh ular abadi. Mulut Blood Companion terbuka untuk meluncurkan sinar gelap mematikannya di dekat tempat yang dirusak oleh Nuh. Sinar itu dengan mudahnya membuat lubang di tubuh ular, dan Nuh jepit kaktus segera setelah energi kekerasannya menyebar. Makhluk yang menyadari sekelilingnya hanya untuk melihat sebagian tubuhnya jatuh ke tanah. Ular mengeluarkan tangisan yang mengungkapkan rasa sakit dan kemarahan. Pecahan es yang sebelumnya dikumpulkan di lingkungan terbang menuju mulut dan tubuhnya untuk menutup luka. Sementara itu, dia melesat ke arah musuhnya. Namun, ular tidak merasakan apapun ketika ia menutup mulut pada sosok manusia tersebut, dan sensasi menyakitkan segera menyebar dari tubuhnya. Makhluk itu melihat Nuh muncul kembali di dekat luka besar itu dan menusuk dagingnya lagi. Blood Companion juga telah terbentuk kembali di sisinya, dan sinar gelap segera keluar dari mulut untuk membuat lubang besar lainnya. Noah mengikuti serangan Snorre dengan tebasan kuat untuk memotong potongan daging yang membuat bagian yang terluka tetap terhubung dengan tubuh utama. Sepotong besar ular abadi lainnya jatuh ke tanah di bawah marahnya. Secara teknis, ular abadi lebih cepat dari Nuh dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan fisiknya juga melebihi miliknya, dan gelombang kejut yang dilepaskan makhluk itu pada setiap serangan dapat mengganggu kestabilannya. Namun, Nuh tahu jenis serangan apa yang akan membunuh makhluk itu. Dia bahkan tidak perlu melihat lawannya untuk mengetahui di mana dan kapan dia harus menghindar. Itu memberi Noah kemampuannya untuk berada beberapa langkah di depan lawannya. Dia berlari bahkan sebelum serangan musuh dimulai, dan dia mencapai tubuhnya tepat waktu untuk memanfaatkan celah yang tersisa selama serangannya. Terlebih lagi, pecahan-pecahan tersebut tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan luka yang ditimbulkannya. Kecuali luka di mulut, kemampuan bawaan ular tidak dapat memperbaiki kerusakan yang dideritanya. Pertukaran itu berlanjut untuk sementara waktu. Tubuh ular semakin pendek setiap kali makhluk itu menyerang, dan ia segera menyadari dirinya tidak memerlukan daging untuk melakukan lompatannya. Ular kehilangan kelincahan dan kecepatan ledakannya setelah Nuh memotong cukup banyak bagian tubuhnya. Dia bahkan tidak perlu memprediksi serangan lawannya pada saat itu karena dia lebih cepat dalam fase pertarungan tersebut. Makhluk itu terus meronta. Ia tidak menyerah meskipun telah kehilangan sebagian besar tubuhnya. Namun, serangannya cukup mereda dalam kondisi seperti itu. Mereka bahkan tidak memenuhi standar keberadaan peringkat puncak 6. Nuh terus memotong bagian tubuhnya hingga ular itu tidak lebih dari kepala reptil yang berdiri di atas jejak es. Kemampuan bawaannya telah menutup lukanya, namun kondisinya saat ini membuatnya tidak bisa bergerak dengan baik. Ular hanya bisa melepaskan lebih banyak cairan perak dan menciptakan struktur beku yang melindunginya. Namun, es itu tidak ada artinya di depan pedang Nuh. Pedang iblis menggali lubang pada pertahanan itu dalam beberapa tebasan. Nuh mencapai kepala dan mendarat di tengahnya, tepat di atas otak makhluk itu. Materi gelap mengalir di dalam pedang iblis sebelum dia menekannya ke bawah. Ular itu menangis kesakitan, tapi Nuh tidak berhenti. Ambisinya terus mendorong pusat kekuasaannya melampaui batasnya sendiri. Berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan proyeknya membuat individualitasnya meledak. Setelah serangan ke-7, cahaya meninggalkan mata ular abadi. Jumlah pembunuhan Nuh telah mencapai 50 spesimen pada saat itu, tetapi pencapaian utamanya adalah makhluk peringkat 6 puncak lainnya telah mati. Hanya 8 ular peringkat 6 puncak yang tersisa di dunia sekarang. Masih ada makhluk kuasi peringkat 7 di atas mereka, tapi Noah tidak bisa memikirkan perburuan setelah kemenangan terakhirnya. Dia bahkan tidak peduli dengan kondisi dunia. Nuh akan meluangkan waktu untuk mempelajari perluasan retakan itu nanti. Sekarang dia hanya bisa memikirkan proyeknya. Ambisinya terus melonjak meski pertempuran telah usai. Nuh harus menekannya dengan paksa untuk menghentikan pemberdayaan yang diberikannya kepada pusat kekuasaannya. Kekurangannya segera tiba, tapi Noah mengabaikannya. Dia dengan cepat mengumpulkan semua bagian tubuh di medan perang sebelum meninggalkan benua lama untuk terbang menuju dimensi terpisah. Dia harus benar-benar terisolasi agar merasa nyaman saat melakukan fusi. Dia tidak bisa mempercayai gua di dasar laut dengan begitu banyak ancaman di dunia.